Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para ustadz sekalian rahimani wa rahmakumullah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, segala karunia yang Allah berikan, Allah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali kita bisa bermuajahah meskipun melalui Zoom, meskipun melalui online. Mudah-mudahan tidak mengurangi kesungguhan kita, mengurangi ihtimam kita terhadap pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah senantiasa limpahkan kebaikan buat kita semuanya, termasuk untuk saudara-saudara kita, termasuk untuk muslimin muslimat, dan termasuk juga untuk kebaikan dakwah ya. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW serta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Para ustadz sekalian, saya diamanai oleh Pak Cipto untuk melanjutkan surah At-Taubah ya. Kemarin kita sampai pada ayat 116 ya, 116. Di antara yang kemarin kita bahas itu menjelaskan tentang larangan memohonkan ampunan bagi orang yang diketahui meninggal dalam keadaan kufur, meninggal dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga ayat yang kemarin kita bahas itu menjelaskan tentang wujubul wafa bil wu'ud wal uhud ya. Wajibnya memenuhi janji, memenuhi perjanjian-perjanjian. Termasuk juga kemarin menjelaskan tentang bahwa di antara sunnatullah yang diberlakukan pada manusia itu adalah bahwasanya Allah itu baru akan menghukumi seseorang itu dianggap tersesat manakala setelah sebelumnya itu sudah dijelaskan ya, mana yang wajib dikerjakan, mana yang harus dijauhi ya. Sebelum ada penjelasan tentu ya tidak dihukumi sebagai ketersesatan ya, karena ketidaktahuan. Para hadirin sekalian rahimani wa rahmakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan membahas ya dari ayat 117 dari surah At-Taubah sampai 119. Terlebih dahulu saya akan membacakan ayatnya dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansaril ladzina ittaba'uhu fi sa'atil usrati min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqim minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه
thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ayat yang kita baca tadi ini masih berkaitan dengan perang Tabuk ya, perang yang dalam sirah disebutkan terjadi pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah ya. Dan musuh yang dihadapi itu adalah Romawi ya. Nah, setelah sebelumnya Rasulullah SAW mendapatkan info bahwa Romawi akan menyerang, maka kemudian Rasulullah memobilisasi para sahabat untuk kemudian pergi ke Tabuk untuk menyerang mereka. Sehingga saat itu meskipun situasi sangat sulit, sangat berat ya, terkumpul jumlah yang bisa dikatakan jumlah yang paling besar pada saat itu, yaitu sekitar 30-an ribu lebih ya. Dan inilah perang pertama kali yang dipimpin oleh Rasulullah SAW menghadapi musuh dari luar. Dan tiga ayat yang kita akan baca maknanya, penjelasannya ini adalah berkisar penjelasan tentang kemuliaan Rasulullah SAW ya, tentang syaraf dan karomah Rasul dan juga para sahabat ya, menjelaskan tentang kemuliaan ya, keagungan Rasulullah dan para sahabat, utamanya dari kalangan Muhajirin dan Ansor. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansor. Laqad, sungguh ya, sungguh benar-benar taballah ya, taballah, Allah telah menerima taubat alan nabi yaitu taubatnya nabi. Jadi sungguh Allah telah menerima taubatnya nabi, wal muhajirina, dan orang-orang muhajirin, wal ansori, dan juga orang-orang ansor. Menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menerangkan telah menerima taubatnya Nabi ya. Memang kesalahan Nabi apa? Ya, menurut beliau bahwa kesalahan Nabi yang kemudian dimaafkan oleh Allah, kemudian akhirnya taubat Rasulullah diterima ini adalah karena beliau pada saat itu memberikan izin kepada orang-orang munafik ya, di mana mereka izin tidak ikut perang. Padahal saat itu Rasulullah belum mengetahui apakah mereka izinnya itu dengan alasan yang dibenarkan, dengan alasan syar'i ataukah tidak. Ya, jadi begitu ada yang izin langsung diizinkan. Dan inilah yang kemudian dijelaskan di dalam surah At-Taubah ayat 43 ya, di mana Allah mengatakan afallahu anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin. Afallah ya, Allah memaafkanmu hai Muhammad ya, lima adzinta lahum ya. Mengapa engkau memberikan izin kepada mereka, kepada orang-orang munafik itu ya, untuk tidak ikut berperang, untuk tidak turut serta di dalam perang. Hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu, sebelum jelas bagimu ya orang-orang yang benar dalam alasannya, dalam halangannya itu. Wa ta'lamal kadzibin, dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang kadzibin, orang-orang yang dusta. Jadi kesalahan Nabi yang kemudian dimaafkan ya, taubatnya diterima menurut Ibnu Abbas adalah ya hanya karena beliau memberikan izin kepada orang-orang munafik ya, untuk tidak ikut perang ya. Diizinkan begitu saja sebelum jelas alasan
atau udurnya. Nah, adapun di dalam ayat itu juga diterangkan bahwa yang diterima taubatnya bukan hanya Nabi, tapi juga para sahabat ya, Muhajirin dan Ansor ya. Kenapa? Kesalahan mereka apa? Disebutkan dalam beberapa tafsir bahwa kesalahan mereka itu adalah karena ada yang lambat, kemudian ada yang sempat terlintas keberatan dengan perang Tabuk ini ya, terlintas untuk pengen nggak ikut saja ya, sebagaimana mungkin orang-orang munafik izin terus diizinin, maka sempat juga ada keinginan di antara sahabat itu untuk juga tidak ikut gitu ya, tidak ikut. Tapi ya itu hanya lintasan saja. Mereka kemudian tetap komitmen ikut ya. Dan kemudian mereka juga menyesal dengan sempat terlintas seperti itu. Dan karena itulah kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dimaafkan. Taubat mereka diterima, yaitu Muhajirin dan Ansor ya. Kita tahu Muhajirin adalah orang-orang yang beriman yang rela meninggalkan kampung halamannya ya, tanah kelahirannya di Mekah atau yang lainnya dalam rangka hijrah ke Madinah ya, bersama Rasulullah SAW atau berkumpul bersama Rasulullah di Madinah. Itulah yang disebut Muhajirin. Sedangkan Ansor adalah penduduk Madinah yang telah beriman baik dari Aus maupun Khazraj, yang mereka menolong ya, menampung, membantu, menolong Rasulullah dan Muhajirin ya. Para hadirin sekalian rahimakumullah, kenapa taubat mereka diterima ya? Karena Allah tahu sidiknya taubatnya Muhajirin dan Ansar tadi ya. Karena Allah tahu kebenaran taubatnya, maka Allah pun menerima taubatnya. Dan di kitab tafsir juga diterangkan ya, bahwa di dalam ayat ini Allah lebih mengedepankan, mendahulukan ya informasi penerimaan taubatnya Nabi, kemudian para sahabat senior baik dari Muhajirin maupun Ansor, itu adalah dalam rangka ya menghibur hati mereka, meninggikan ya, menunjukkan ketinggian kedudukan mereka. Dan di sisi yang lain adalah juga dalam rangka mendorong, memotivasi orang-orang yang beriman yang lainnya agar juga ketika melakukan kesalahan, ketika terjebak dalam satu kekeliruan, untuk segera memperbaiki diri, untuk mengoreksi diri, untuk segera bertaubat ya. Karena pada hakikatnya semua orang yang beriman tanpa kecuali itu butuh istighfar, butuh taubat. Jangankan kita, Nabi pun juga, dan bahkan para sahabat-sahabat paling utama, Muhajirin Ansor, para sahabat secara umum itu juga membutuhkan taubat. Nah, di situ diterangkan, setelah menerangkan laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansor, maka lanjutan daripada ayat itu adalah alladzina taba'uhu fi sa'atil usrah. Alladzina, yaitu orang-orang yang ittaba'uhu, yang mengikuti Nabi fi sa'atil usrah. Fi sa'ah itu keterangan waktu ya. Ya, kadang terkait dengan keterangan waktu, kadang diartikan dengan hari kiamat, kadang sa'ah itu artinya hitungan waktu yang jumlahnya itu adalah 60 menit ya, dalam bahasa kita biasa diartikan jam ya. Ini makna sa'ah ya. Kemudian al-usroh itu artinya sulit ya, artinya sulit. Karena memang peristiwa yang yaitu perang Tabuk itu adalah sesuatu yang memang dilakukan pada saat itu sangat sulit ya, terjadi pada situasi yang sangat sulit. Kesulitannya itu berlapis-lapis. Hewan tunggangan yang tersedia juga minim, kemudian akomodasi ya, bekal makanan atau air juga sangat minim. Karena itu pasukan perang Tabuk itu dikenal dalam sirah itu sebagai
jaisul usrah ya. Jaisul usrah ya. Al usrah di sini pakai ain ya, bukan usrah pakai hamzah. Kalau usrah pakai hamzah keluarga ya, seperti yang sudah kita kenal. Kalau usrah di sini pakai ain. Usrah di situ artinya sulit ya. Makanya pasukan Tabuk itu disebut dengan jaisul usrah, pasukan yang mengalami berbagai macam kesulitan, pasukan yang penuh kesulitan. Jadi alladzina taba'u fi sa'atil usrah, yaitu orang-orang yang mengikuti Nabi pada masa yang sulit. Karena seperti tadi jelaskan, perang Tabuk itu terjadi pada masa yang memang betul-betul sangat sulit ya, cuaca yang sangat panas, bekal akomodasi yang sedikit ya, sangat terbatas, jarak tempuhnya juga cukup jauh ya. Saya tadi lihat di Google Map ya, saya coba lihat antara Madinah sama Tabuk itu 670 kilo ya, 670 kilo. Nah, tentu ini sangat berat karena di samping cuaca yang sangat panas, bekal yang sangat sedikit, alat kendaraannya juga tentu sangat sederhana seperti pada saat itu. Para hadirin sekalian, sampai kemudian tentang masalah ini pernah diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, bahwa beliau mengatakan bahwa ketika kami berangkat bersama Rasulullah ke Tabuk itu cuaca sangat panas ya. Dia menyebutkan ini di pertengahan musim panas ya. Bahkan karena panasnya itu mereka merasa bahwa leher mereka itu seakan-akan mau putus ya, saking hausnya ya, saking terbatasnya air minum, sehingga mereka merasakan kehausan yang sangat hebat, sehingga mereka sampai menyangka lehernya itu mau putus ya. Bahkan ada di antara sahabat itu yang menyembelih unta, kemudian di perut unta itu ada sisa-sisa makanan itu diperas ya untuk diminum ya, saking airnya nggak ada, saking bekal air sudah nggak ada, sehingga sampai harus cari air itu dengan cara menyembelih unta, kemudian di sisa makanan di perut unta itu yang masih ada itu diperas untuk diminum ya. Sehingga pada saat itu sempat juga Abu Bakar minta Rasulullah SAW untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, agar diturunkan hujan. Dan saat itu kemudian Rasulullah berdoa mengangkat kedua tangan dan akhirnya Allah ya kabulkan doanya, kemudian diturunkan hujan. Dan ini termasuk juga mukjizat yang pernah terjadi di saat perang Tabuk. Mim ba'di ma kada yazighu qulubu fariqim minhum. Mim ba'di ya. Setelah maka kada yazighu qulubu fariqim minhum. Ya, mim ba'di ma kada yazighu qulubu fariqim minhum. Setelah hati segolongan dari mereka itu hampir berpaling. Ya. Jadi ini menceritakan betapa situasi yang sangat berat saat itu, ya, kesulitan yang sangat hebat, ya, cuaca yang sangat panas, haus yang sangat mencekik leher, mencekik tenggorokan, ya, lapar yang sangat hebat begitu. Ini sampai kemudian sebagian dari pasukan Rasulullah itu sempat hampir berpaling, ya, berpaling dari kebenaran, ya. Sempat ragu ya karena kesulitan yang sangat luar biasa itu. Ya, bayangkan ya, di kalangan para sahabat sampai ada yang hampir berpaling ya karena beratnya medan, beratnya keadaan pada saat itu. Ya, tapi hampir saja ya. Namanya hampir ya nggak jadi. Ya, mereka tetap komitmen, bahkan kemudian menyesal, bahkan kemudian memperbaiki diri, dan Allah mengetahui sidik mereka, kebenaran komitmennya, kebenaran komitmen mereka. Maka kemudian di lanjutan ayat itu dikatakan tsumma taba alaihim, kemudian Allah menerima taubat mereka. Innahu bihim raufur rahim, innahu sesungguhnya Allah bihim terhadap mereka raufun maha pengasih, rahimun lagi maha penyayang. Jadi Allah itu maha pengasih dan
penyayang kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman. Baik, kemudian ayat yang ke-118, wa 'alas salasatil ladzina khulifu. Ya. Dan juga terhadap 3 orang yang tidak ikut perang Tabuk. Jadi taubat itu bukan saja ya diberikan, atau Allah menerima taubat bukan hanya taubatnya Nabi Muhammad, bukan hanya sahabat Ansor dan Muhajirin, tapi juga Allah menerima taubat 3 orang yang tidak ikut perang Tabuk. Ya. Kita ketahui dalam sirah bahwa ada 3 orang sahabat yang sebenarnya tidak punya uzur syar'i, tapi mereka tidak ikut berperang. Siapa? Yaitu Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan kemudian Murarah bin Rabi. Ya. Dan mereka ini jujur, mereka ini terus terang kepada Rasulullah SAW. Ya, berbeda dengan sekelompok orang munafik yang sebenarnya tidak punya udzur, tapi mereka coba-coba cari alasan, coba-coba cari pembenaran, sehingga ya Nabi memperlakukan orang ya sesuai dengan yang terlihat, ya alasan yang disampaikan. Ya. Adapun terhadap 3 orang ini yang telah melakukan kekeliruan, tapi mereka jujur, ya pada akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat mereka, meskipun sempat ditangguhkan selama hampir 2 bulan ya. Dalam satu keterangan ditangguhkannya itu sekitar 50 hari. Nah, menjalani 50 hari ya sebelum diterima taubatnya ini tentu perkara yang tidak mudah, situasi yang tidak mudah dilalui oleh mereka ini ya, sampai digambarkan dalam ayat ini, hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat. Hatta, sehingga idza daqat ya, ketika terasa sempit alaihim, atas mereka, al ardu, bumi, bima rahubat ya, padahal bumi itu luas ya. Bumi yang sangat luas itu dirasakan oleh mereka yang ditangguhkan taubatnya ini terasa sempit ya. Mereka merasakan bumi yang luas ini terasa sempit. Wa daqat alaihim anfusuhum. Wa daqat, dan terasa sempit alaihim, atas mereka, anfusuhum, jiwa mereka. Ya. Jadi mereka merasakan jiwanya juga sempit ya, berat ya. Kenapa? Karena pada saat sebelum ada penerimaan taubat dari Allah Subhanahu Wa Taala itu, Rasulullah menyerukan kepada para sahabat yang lain untuk memutus komunikasi dengan mereka bertiga ini. Bahkan sampai pada batas ketika mengucapkan salam pun tidak dijawab ya. Bahkan terhadap kerabatnya sendiri, kerabat dekatnya sendiri, ketika diucapkan salam oleh 3 orang ini tidak dijawab. Bahkan kemudian istri dan keluarganya pun ya menjauhinya, cuek kepada mereka. Sehingga situasi yang seperti ini situasi yang membuat mereka merasa sempit, merasa ya sedih, merasa berat sekali menjalani kehidupan ya. Apalagi waktunya tidak sebentar ya. Sampai kemudian akhirnya ya Allah menerima taubat mereka bertiga. Dan ayat ini menurut para ulama juga menjadi dalil ya, menjadi argumen tentang dibolehkannya memboikot orang-orang yang beriman yang melakukan kemaksiatan, yang melakukan pelanggaran ya, boleh dihajar ya, boleh diboikot ya, sampai bertaubat. Tapi dengan catatan pemboikotan itu diduga memberikan efek ya, diduga memberikan efek kebaikan, efek perubahan ya, ngefek begitu. Kalau kira-kira pemboikotan itu tidak memberikan dampak ya tidak usah dilakukan. Ya, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat terhadap sahabat Ka'ab bin Malik dan teman-temannya tadi. Wa dhannu, dan mereka yakin, mereka mengetahui alla malja'a minallah, bahwasanya tidak ada tempat lari dari siksa Allah.
Mereka yakin bahwa tidak ada yang bisa melindungi dari siksaan Allah illa ilaihi kecuali hanya dengan kembali kepadanya, ya, kecuali dengan kembali kepada Allah, ya, dengan taubat, dengan perbaikan diri. Maka hanya dengan cara itulah mendapatkan perlindungan, ya, bisa berlindung diri dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, karena itu kemudian mereka dengan pemahaman, dengan keyakinan bahwa tidak ada hal yang bisa menyelamatkan kecuali dengan kembali kepada Allah. Mereka kemudian tetap sabar menghadapi beratnya pemboikotan tadi, ya, yang diumumkan, ya, diserukan oleh Rasulullah SAW, ya, karena ketidakhadiran, ketidakikutsertaan mereka dalam perang Tabuk tanpa udzur. Karena mereka mengetahui bahwa tidak ada jalan lain kecuali kembali pada Allah, mereka tetap sabar menjalani keadaan tersebut sampai kemudian Allah menerima taubat mereka. Makanya lanjutan ayat itu adalah tsumma taba alaihim, kemudian Allah menerima taubat mereka liyatubu, agar mereka tetap dalam taubatnya. Innallaha huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah, ya, sesungguhnya Allah huwat tawwabur rahim, dialah yang maha menerima taubat, ya, at-tawwab, maha menerima taubat, ar-rahim, lagi maha penyayang. Kemudian ayat berikutnya, ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, muraqabahlah kalian kepada Allah, ya, dalam ucapan, dalam perbuatan, ya. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, wa kunu, dan hendaklah kalian, ya, ma'as shadiqin, tetap bersama orang-orang yang sidik, orang-orang yang benar, ya, orang-orang yang benar. Jadi ayat ini merintahkan orang beriman untuk, ya, tetap bersama ahlus sidqi wal yaqin. Itu orang-orang yang benar dalam agamanya, baik dalam niatnya, dalam ucapannya, dalam perbuatannya. Termasuk kalau dalam konteks ini, ya, berarti seruan kepada orang-orang yang beriman untuk tetap, ya, bersama, ya, orang-orang yang sidik. Ka'ab bin Malik menjadi simbol, menjadi contoh teladan dalam kesidikan, dan di dalam tafsir juga diterangkan, ya, orang-orang yang sidik di dalam niatnya, dalam ucapannya, dalam perbuatannya, maka kelak akan digolongkan termasuk orang yang siddiqin di akhirat, ya. Dan karena itu mereka akan dikumpulkan bersama para nabi, ya, para sahabat yang utama, para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, para sahabat yang lainnya, termasuk para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, ya. Jadi ayat ini merintahkan agar orang-orang yang beriman itu tidak hanya bertakwa kepada Allah saja, tapi juga wa kunu ma'as shadiqin, untuk selalu bersama orang yang sidik, ya, sidik agamanya, sidik niatnya, sidik amal perbuatannya, sidik komitmennya, gitu. Hadirin sekalian rahimakumullah, terakhir dari beberapa ayat yang kita baca tadi, kalau di dalam ayat 1 tafsir itu diterangkan beberapa kesimpulannya. Pertama, bayan fadli ashabi Rasulullah SAW, ya. Jadi ayat yang kita baca ini menerangkan tentang keutamaan, ya, para sahabat Rasulullah SAW, ya, yang khususnya yang turut serta di dalam situasi-situasi yang sedemikian sulit, ya, demi menunjukkan, demi komitmennya untuk selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah bayan fadli ghazwatil usrah ala ghairiha. Ayat yang kita baca tadi juga menjelaskan tentang keutamaan ghazwatul usrah, perang yang penuh kesulitan ini, yang tidak lain adalah perang Tabuk, ya, dibandingkan dengan perang-perang yang lainnya. Ya, kita tahu semakin berat, semakin sulit itu berbanding lurus dengan pahala yang didapatkan, ya. Nah, kita tahu perang ini adalah sangat sulit, sampai sedemikian sulitnya seperti tadi digambarkan, ya, ada yang sampai menyembelih unta untuk diambil, diperas, ya, ampas-ampas makanan atau
makanan-makanan yang tersisa di dalam perut unta tersebut. Sampai kemudian bahkan karena saking sulitnya bahkan sempat ada yang hampir-hampir saja berpaling ya dari kebenaran. Para sekalian rahimakumullah, kemudian ayat yang kita baca ini juga menjelaskan bayanul fadlillahi alal mu'minin bi ismati qulubihim minaz-zaghi fi hal syiddah ya. Itu menjelaskan tentang karunia Allah yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Apa wujudnya? Yaitu hati orang-orang beriman itu dijaga oleh Allah dari ketergelinciran, dari keberpalingan dari kebenaran ya. Ya meskipun pada saat itu sangat sulit ya, sangat berat ya. Dan karena itu disinilah pentingnya kita selalu berdoa kepada Allah agar ya hati kita tidak berpaling dari kebenaran, dari petunjuk setelah kita mendapatkan petunjuk. Karena itu di antara doa yang selalu layak untuk kita panjatkan, kita baca itu adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana ya. Wahai Rabb kami la tuzigh qulubana, jangan engkau palingkan hati kami ya, ba'da idh hadaitana, jangan engkau palingkan hati kami kepada kesesatan ya Allah ya, setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan karuniakan kepada kami di sisimu yaitu rahmah, sesungguhnya innaka antal wahhab. Kemudian yang berikutnya ayat yang kita baca tadi juga menjelaskan bayanu fadli Ka'ab ibni Malik ya, menerangkan keutamaan Ka'ab bin Malik dan juga dua orang sahabatnya ya. Keutamaan apa? Keutamaan mereka ini apa? Yaitu fi sabrihim, dalam kesabarannya menghadapi pemboikotan ya. Kalau nggak sabar-sabar mungkin sudah berpaling ya, sudah meninggalkan Islam ya. Mereka sabar, tabah gitu ya, dan tetap menjaga kesidikannya. Ya, mereka tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik yang kemudian mencari-cari sesuatu yang tidak sebenarnya, mencari alasan yang tidak sebenarnya. Ka'ab bin Malik dan teman-temannya tadi menjadi teladan di dalam dalam kesabaran, di dalam kesidikannya, kebenaran dan kejujurannya dalam niat, amal perbuatan ya, serta ucapan-ucapannya. Sehingga kemudian akhirnya kesalahannya itu diampuni oleh Allah, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu mereka ini adalah misalan lisidqi, menjadi teladan dalam kesidikan. Kemudian yang terakhir ya, ayat yang kita baca ini menjelaskan kepada kita wujubut taqwa. Wajib kita itu selalu bertakwa ya. Seperti firman Allah SWT tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah ya. Jadi wajib kita semuanya ini selalu bertakwa. Wasidik, dan juga wajib untuk selalu sidik ya, fin niat, di dalam niat, wal aqwal ya, dalam ucapan-ucapan, wal ahwal, keadaan-keadaan, wal a'mal, dan juga dalam amal perbuatan ya. Para ustadz sekalian rahimakumullah, demikian beberapa ayat yang kita baca dan bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan di lain kesempatan bisa dilanjutkan untuk ayat-ayat berikutnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.